pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. 2 pengedar ganja diringkus polisi saat berpesta narkoba. Melanggar pembatasan jam aktivitas yang ditetapkan Pemda, ratusan PKL dan warung makan ditertibkan Satgas COVID-19. 4 karyawannya tertular COVID-19, supermarket Hadi Manokwari ditutup selama 2 hari. Polisi menggerebek sebuah rumah di Jalan Muting Polder, Merauke. 4 pengedar narkotika kedapatan sedang berpesta ganja di dalam rumah. Polisi berhasil menangkap 2 orang pengedar dan 2 lainnya kabur. Dari tangan 2 pelaku, polisi menyita 59 paket narkotika jenis ganja siap edar, alat isap ganja, dan uang sebesar Rp800.000. Di dalam kamar berapa orang, Pak? Pak Kasat? Ada 4 orang. 4 orang. Yang 2-nya melarikan diri? 2 melarikan diri, 2 kita amankan dengan berserta barang bukti. Yang dua itu apakah dia pengedar, apa hanya pemakai? Dua-duanya pengedar. Pengedar juga ya? Tapi identitasnya sudah ditahu juga, Pak? Identitas sudah ditahu. Inisialnya apa, Pak? Inisial AM sama RKD. RKD ya. Nah, ini pangsa pasar penjualan ini di mana saja mereka jualnya ini, Pak? Seputaran Kota Merauke. Seputaran Kota Merauke. Kalangan apa? Apakah kalangan bar, diskotik, apa warga? Warga masyarakat. Warga masyarakat, Pak ya. Nah, 1 linting itu dijual berapa itu, Pak? Menurut pengakuan mereka sekitar 50.000. 50.000. Didapat dari mana ganjanya? Ganja berdapat dari milik tanah. Oh. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi berhasil menangkap 2 pencuri yang beraksi di Jalan Doyo Grand Sentani, Kabupaten Jayapura awal Agustus lalu. Sebulan masuk daftar pencarian orang Polres Jayapura, 2 dari 3 pelaku pencurian uang dan laptop berhasil diringkus polisi di Jalan Raya Sentani Kota. Polisi juga menyita uang tunai sejumlah 14 juta rupiah, sebuah laptop dan ponsel dari tangan kedua pelaku. Tersangka mengaku menggunakan hasil curian untuk pesta miras. Ya, atau pencurian dengan kekerasan, di mana kejadian ini terjadi pada hari Selasa di awal bulan Agustus 2020. Korban ya, membawa uang sekitar kurang lebih 50 juta rupiah. Kemudian pada malam hari ya, mereka duduk di simpang Dinyen dan datang para pelaku kurang lebih 3 orang ini ya melakukan pengancaman dan diambillah uang 50 juta tersebut ya beserta handphone ya dengan menggunakan senjata tajam ya, dan juga pelaku ini 3 orang, 2 berhasil kita amankan dengan inisial ET dan juga inisial OE. Ada 1 DPO dengan inisial SK. Ya, jadi uang yang kita bisa amankan ini kurang lebih ada 14 juta rupiah. Untuk yang lebihnya ya dibawa oleh DPO dan juga sudah ada yang digunakan untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari. Hasil dari interogasi ya dan juga pemeriksaan, ternyata memang pelaku ini juga sudah bekerja berulang-ulang di berbagai TKP dan ini yang sedang kita kembangkan.
Polisi masih memburu satu tersangka lainnya yang diduga melarikan diri ke wilayah Pegunungan Tengah Papua. Ade Irfan melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Untuk menjaga protokol kesehatan dan batas aktivitas kita jam 9 malam, ya. Sekarang ditutup. Satgas COVID-19 Kota Jayapura menertibkan ratusan warung makan dan pedagang kaki lima yang beroperasi melewati pembatasan waktu beraktivitas yang ditetapkan Wali Kota Jayapura. Kita minta Pak, bantu kita ya. Sekarang ditutup, jangan melawan lagi. Ya. Ini sekarang saya masih beri kesempatan nih untuk Ratusan warung makan, pedagang kaki lima dan toko di kawasan Entrop, AB Pura dan Hamadi ditertibkan Satgas COVID-19 Kota Jayapura. jam 9 malam, Jangan bikin lagi jam 10 malam, jam 11 malam. PKL yang bandel langsung diberi peringatan keras. Jika mengulangi perbuatannya, izin usahanya juga akan dicabut. Malam ini hanya kita masih menghimbau, masih beri peringatan, masih beri sosialisasi. Tetapi malam-malam berikutnya kalau masih bandel, masih melanggar aturan, belum disiplin, maka jangan salahkan kami dari pemerintah gugus tugas. Karena mau tak mau terpaksa kami gunakan aturan, yaitu bagi perorangan yang tidak memakai masker, itu kita denda Rp200.000 atau sanksi bekerja selama 1 jam. Nah, sedangkan bagi warung, kios, toko, atau usaha-usaha lain, itu kalau dia masih bandel tidak mentaati protokol kesehatan, maka sanksinya 1 bisa dengan Rp500.000. Kalau masih melanggar lagi bisa ditutup. Masih melanggar lagi terpaksa kita cabut izinnya. Inilah ketegasan peraturan wali kota yang baru nomor 28 untuk kami beri sanksi kepada yang melanggar. Pemerintah Kota Jayapura sejak 3 September lalu mengizinkan seluruh aktivitas ekonomi dibuka selama 15 jam, yaitu pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Pelaku ekonomi diminta patuh pada instruksi Wali Kota Jayapura agar angka penyebaran COVID-19 dapat terus ditekan. Data per 10 September, total pasien COVID-19 di Kota Jayapura berjumlah 2.323 orang. 376 pasien dirawat dan 1.915 sembuh, serta 32 pasien meninggal dunia. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Saya minta Seluruh anggota KPU Papua dan staf di kantor KPU Papua terpaksa dites cepat COVID-19 karena ditemukan satu anggota KPU Papua yang tertular COVID-19. Anggota KPU tersebut saat ini sudah dikarantina mandiri di rumah. KPU hanya mengizinkan 30% stafnya berkantor, sementara staf lain bekerja dari rumah. Anggota KPU Papua Melkianus Kambu mengatakan kantor KPU tak bisa ditutup karena tahapan pilkada serentak sedang berjalan. Kami akan setelah hasil pemeriksaan hari ini, kalau ada yang positif, maka pasti tempat ini kita akan steril tutup mungkin 7 hari. Pekerjaan tetap kami kerja, tetapi mungkin di rumah. Nah, nanti urusannya Pak Sekretaris yang menentukan itu. Sekretaris KPU Provinsi Papua. Kalau apakah yang tidak reaktif tetap melanjutkan pekerjaan, baru yang reaktif tetap istirahat atau isolasi di tempat yang disiapkan, ataukah tempat ini tetap diliburkan selama 7 hari. Karena memang kita pada posisi ini sedang tahapan. Jadi itu nanti yang menjawab itu adalah Pak Sek sendiri. Kalau dari regulasi kita tutup atau libur selama 7 hari atau 14 hari. Kalau lebih cepat 7 hari, lebih ini 14 hari yang kita libur atau kerja di rumah. Selain anggota KPU Papua, 6 bakal calon bupati dan wakil bupati juga dinyatakan positif COVID-19 saat periksa kesehatan di RSUD Dok 2. KPU menghentikan sementara seluruh tahapan di setiap kabupaten yang calonnya tertular COVID-19. Afi Tindarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.